Safari politik Partai Keadilan Sejahtera terus berlanjut. Setelah menyambangi Partai Demokrat, kini PKS menyambangi PDI Perjuangan. Pertemuan antar ketua parpol ini dilakukan di kantor pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 27 April 2021 pagi. Sekretaris Jenderal PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi memimpin rombongan PKS dan diterima langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. PDIP mengaku sangat terbuka dengan kedatangan PKS. Hasto menilai komunikasi politik memang sudah harus dilakukan, terlebih berbicara atau berbagi untuk kemajuan bangsa. Walau berbeda posisi di pemerintahan, bukan berarti tak ada ruang untuk dialog, ungkapnya. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengaku kedatangan partai berlambang padi dan 2 bulan sabit tersebut untuk belajar mengurus negara. Kedatangan elit PKS ini diakui Habib Abu dengan semangat sebagai pengurus baru PKS. Di pertemuan silaturahmi ini membahas masalah kebangsaan. Jangan kesannya seakan PDI Perjuangan dan PKS selalu berlawanan. Kita bersama saja. Kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Maksud saya, bernegara harus kita bikin suasana happy. Kalau ada berbeda sedikit, ya silakan. Kalau di luar pemerintahan itu balancing dan hak demokrasi, tegasnya. Safari politik yang dilakukan PKS dinilai memiliki arti tersendiri. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun berpendapat yang dilakukan PKS bisa menjadi 2 arti. Pertama, pertemuan elit partai oposisi dan partai penguasa saat ini memang untuk membahas masalah bangsa. Pertemuan ini juga mempunyai arti dan menunjukkan kepada publik jika oposisi dan penguasa bisa duduk bersama dan berpolitik secara rasional. Itu ingin menunjukkan kepada publik yang bisa saya baca ya. Seperti ingin menunjukkan kepada publik bahwa ayo kita berpolitik secara rasional. Bahwa meskipun berseberangan secara politik, ada yang jadi penguasa, ada yang menjadi oposisi. Tapi bertemu, lalu bersilaturahmi pikiran, berdiskusi tentang problem bangsa, itu harus dilakukan. Itu yang saya sebut tadi, ingin menunjukkan satu rasionalitas dalam berpolitik. Hal ini dapat mengubah cara politik di publik yang belakangan berjalan secara irasional. Kedua, ada kemungkinan pembicaraan mengenai langkah politik pada 2024. Apalagi 2024 pemilik suara rata-rata kaum muda dan keduanya bisa berdiskusi untuk menggait suara kaum milenial. Namun, Ubedillah melihat kemungkinan hingga penghujung tahun 2024, PKS akan bergabung menjadi partai pemerintah sangat kecil. Keberadaan oposisi sangat penting untuk mengawasi kebijakan dari partai penguasa, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang merugikan bangsa. Menurut Sobat Bisnis, apa PKS dan PDIP bakal berada dalam satu gerbong?